Selamat malam, gue Dinda. Selamat datang di channel Anak Mama. Kali ini gue akan membagikan cerita. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini. Perjalanan ke Gunung Gede. Cerita ini berasal dari teman anak mama bernama Sentra Putra. Cerita ini dimulai saat mereka berlima memulai pendakian di malam hari. Salah satu dari mereka ada yang belum pernah naik gunung. Jadi ini adalah pendakian pertamanya. Dia bernama Ardan. Dalam perjalanan ini tiba-tiba Ardan berkata, "Naik gunung gini-gini aja nih." Tiba-tiba, seiring perjalanan mereka, suara gamelan pun mulai terdengar. "Apaan tuh? Lu denger gak suara gamelan?" kata Doni. "Ini semua gara-gara lu, Dan," kata Sentra. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, mereka mulai membangun tenda dan merapihkan barang bawaan. Perjalanan jauh dan melelahkan membuat mereka merasa lapar. Seperti pendaki pada umumnya, mie instan menjadi menu favorit. Sambil bercanda dan ngobrol, menunggu mie instan tersaji, tidak disangka datanglah seorang anak kecil berbaju merah, sekitar umur 5 tahun dan berkata, "Kak, boleh minta nggak?" Sontak mereka menjawab, "Sebentar ya dek, belum matang." Lalu anak kecil itu pun menunggu beberapa saat hingga mie instan matang. Dan tiba-tiba, anak kecil itu pun bergegas berdiri dan menghampiri nesting, lalu melahap mie instan tersebut yang masih mendidih. Lalu setelah anak kecil itu melahap mie instan tersebut, sontak ia pun memuntahkan mie tersebut beserta darah dan seisi perutnya. Kemudian, mereka berlima pun lari ke dalam tenda meninggalkan peralatan dan bawaan di luar tenda. Mereka pun berdiam diri di dalam tenda, tanpa obrolan, tanpa ada bahasan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian, pagi pun datang. Mereka mencoba kembali keluar tenda untuk melihat keadaan setelah kejadian malam tersebut. Dan anehnya, tidak ada bekas muntahan dan terlihat baik-baik saja. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang, dan dalam perjalanan pulang pun mereka tidak membahas masalah yang terjadi dan menganggap seolah semuanya baik-baik saja. Oke, jadi itu adalah cerita horor yang bisa gue bagikan. Dan kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa DM kita di Instagram @anakmamaberani dan bisa mengirimkan email di email anakmamaberani@gmail.com. Sampai jumpa di scary story selanjutnya.